Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Solusi Anak Teknik, solusinya pencinta otomotif. Semoga video ini dapat membantu teman-teman otomotif dalam menangani kendala yang terjadi pada sepeda motor. Di video ini saya akan mengajak teman-teman otomotif untuk melihat bagaimana cara melakukan penyekilan klep pada sepeda motor. Tujuan untuk melakukan penyekilan klep untuk merapatkan payung klep pada posisi kedudukannya. Simak video ini, jangan di skip, jangan lupa like and comment serta subscribe-nya. Terima kasih. Ini dia proses penyekilan klep dengan menggunakan bor tangan. Keunggulan menggunakan bor tangan ini lebih efisien, kemudian untuk segi kecepatan pengerjaannya lebih cepat. Posisi penyekilannya seperti ini, kita menggunakan ambil kasar terlebih dahulu. Nah, ini dia prosesnya. Nah, untuk gerak majunya seperti ini, maju mundur kurang lebih sekitar 2-3 detik. Posisi membuka, kemudian posisi menutup. Proses ini nanti akan dilakukan 1-2 kali pada posisi penggunaan ambil kasar. Ini dia ambilnya, kita buka dulu. Ini dia posisinya. Ciri-cirinya untuk melakukan proses yang kedua. Pada proses yang pertama kita lihat terlebih dahulu posisi suara pada ambril atau pada payung klep. Biasanya saat posisi ambrilnya sudah habis, suara pada bagian payung klep itu lebih halus. Nah, ini bisa kita perhatikan posisi pemutarannya secara jalan jam. Naik turunnya. Nanti kita lihat posisi pembersihannya bagaimana untuk melanjutkan di proses yang kedua. Oke, kita lanjut ke proses pembersihan. Untuk proses pembersihannya kita gunakan bahan bakar bensin. Nah, perlu kita ingat untuk melakukan tambahan ambril, bersihkan terlebih dahulu bagian kubah klep agar hasil yang didapatkan nanti bisa maksimal. Jadi kotoran yang sudah dilakukan penyekiran kita ulangin 1 kali lagi, tergantung dari posisi payung klepnya. Jadi payung klep itu biasanya yang identik sedikit tumpul untuk bentuk fisik seperti ini ya. Bisa melihat bentuk fisiknya. Ini dia. Kalau kita lihat bentuknya masih bagus. Biasanya di bagian bibir payung klep ini sedikit gompel atau cacat. Itu sebaiknya kita gunakan ambil kasar lebih dahulu sebelum kita melakukan penggunaan ambril halus. Maksimal lakukan itu sampai 2-3 kali. Kalau masih posisi payung klep dalam kondisi baik, cukup lakukan
1-2 kali ini posisi pelumasan grease masih dalam posisi kasar ya. Kita lumasin bagian dinding bibir klepnya secara merata seperti ini. Semuanya dapat. Selanjutnya kita lakukan pengeboran ulang sampai benar-benar betul nantinya posisi dari payung klep memiliki suara yang halus. Nah, ini contoh suara awalnya, masih lebih kasar dia. Nah, ada juga yang memberikan oli untuk memaksimalkan proses ambril itu tergiling habis. Nah, itu suara yang berdenging itu adalah suara payung klep masih dalam posisi kasar. Nantinya akan berubah ketika ambril itu sudah tergiling habis. Oke, di sini sudah yang kedua kali pada proses ambrilnya. Upayakan pada posisi pengambilan di posisi ambril halus, bibir klep ini tidak ada goresan atau ada garis. Nah, di bagian sini biasanya penyekilan klep yang belum maksimal masih ada garis pada bibirnya. Nah, ini yang akan nantinya kita lakukan penghalusan dengan menggunakan ambril. Kita lanjut di bagian ini dengan menggunakan ambril halus. Nah, ini dia ambril halus, posisinya seperti ini. Ya, bentuknya lebih halus dibanding dengan yang kasar. Itu dia perbedaannya. Kalau kita lihat pada posisi ini ambilnya kasar, yang ini halus. Jadi kita gunakan yang halus untuk membersihkan goresan yang ada pada bagian bibir klep. Untuk pemasangan, ratakan pada bagian bibir klep keseluruhannya seperti ini. Kemudian kita lanjut di posisi pemasangan seperti ini. Kita lanjut dengan lakukan penggunaan alat bol untuk memutar payung klep. Posisi penyekiran sudah selesai, tinggal langkah pengetesan apakah terjadi kebocoran atau tidak. Caranya untuk mengetahuinya, yang pertama kita lakukan pembersihan dulu pada bibir klep dan bagian kubah klep. Setelah bersih, kita masukkan seperti ini. Selanjutnya kita gunakan bensin. Untuk di posisi payung klep in, kita masukkan di lubang intake seperti ini. Selanjutnya kita periksa di bagian bibir klep. Nah, kalau dia tidak posisi pada bagian
bibir klep ini dalam posisi tidak basah, artinya posisi penyekilan klep berhasil. Oke, ini mungkin untuk posisi penyekilan klep dengan hasil yang sempurna, posisi tidak banjir atau tidak mengeluarkan bensin. Ini saja mungkin informasi terkait cara melakukan penyekilan klep. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.